tradisi penelusuran kemudian penyampaian Quran itu berbeda. Yang dimaksud menghafal ini adalah terkait dengan kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Dengan cara apa kemudian Allah membuktikan bahwa dia menjaga Al-Quran? Manusia diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran itu sendiri. Itu pembuktian implementasinya daripada nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaga. Dengan cara apa Allah menjaga? Memberikan hikmat kepada manusia supaya dia dengan mudah menghafalkan Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada hubungannya dengan Iqra yang tadi. Iqra yang tadi itu terkait dengan pemahaman tentang konsep kebenaran itu. Di dalam Al-Quran termaktub ilmu, termaktub semua aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Itu kajiannya seperti itu. Jadi kalau Anda mengatakan, kan perintahnya baca, bukan perintahnya menghafal, Anda keliru di sana. Saya kira gitu. Sementara silakan, yang lain mau menambahkan boleh. Oke, kalau di sini, ya kan, nggak bisa dibilang bahwa ini membaca, ya kan. Tapi pada ayat yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena, berarti di sini jelas membaca, nggak membaca pikiran dong. Bagaimana orang membaca pemikiran sedangkan di sini ada penanya? Bagaimana manusia ini yang tidak diketahuinya terus tiba-tiba menghafal gitu, membaca pemikiran, ya kan? Terus tiba-tiba suatu saat nanti ada yang menghafal dan menghafal itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Saya hanya bertanya satu gitu. Kalau setelah Anda membaca dan menulis, kenapa tidak di saat itu? Supaya terjaga keasliannya. Kalau seandainya Anda menulis setelah Muhammad meninggal, bagaimana keasliannya? Orang menghafal, padahal di sini sudah ada tertulis yang mengajar manusia dengan pena. Kenapa manusia atau Muhammad di saat itu tidak langsung menulis agar terjaga keasliannya? Kenapa disuruh menghafal lagi? Siapa yang menghafal? Siapa yang melihat orang-orang ini menjaga keimanannya agar menghafal dengan benar? Kenapa tidak menuliskan langsung? Ini pertanyaannya. Jadi kalau seandainya dibilang asli, seperti yang kalian bilang, hanya hafalan, tapi tidak ada keasliannya. Oke, nggak masalah. Jadi deal ya, kita nggak ada yang namanya menghafal itu tertulis ya. Ini tentang menghafal doang. Jadi aksiomatik kemarin itu, ini hanya pertanyaan yang mudah. Kalau dijawab seperti ini, jelas ini menghafal. Ketika disebut bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, itu hanya membaca pemikiran, bukan berarti yang mengajar dengan pena, ya. Seperti itu. Ya, jadi gini, Bung. Yang perlu saudara pahami di sini cakupan dari surah Al-Alaq ini. Ketika dikatakan alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena, itu pemaknaan yang ada di dalam kata yang tersirat dalam kalam Allah yang ada di dalam surah Al-Alaq ayat 4. Nah, coba Anda lihat sekarang, apakah hal ini terbukti atau tidak? Terbukti, Bung. Orang ke sekolah itu ketika dia masuk yang pertama kali diajarkan itu memegang alat pena. Sehingga orang itu bisa menghitung, orang itu bisa mengurangi, orang itu bisa mengalihkan, itu dikarenakan karena pena. Mengajar manusia dengan pena. Siapapun dia, apapun strata pendidikannya, pasti mengawali keilmuannya dengan pena, pengetahuannya dengan pena, mengilustrasikan isi kepalanya dengan pena. Ini tidak bisa Anda pungkiri. Kebenaran Al-Quran itu semakin Anda pertanyakan akan semakin tersingkap untuk Anda. Alladzi 'allama bil qalami. Tidak ada kaitannya kemudian dengan cara Rasulullah menyampaikan metode Quran. Namun meskipun demikian, Al-Quran disampaikan dengan budaya lisan. Yes. Disampaikan dengan budaya tulisan. Yes. Dua-duanya kena. Jadi ketika dikatakan alladzi 'allama bil qalam, apakah itu tidak terbukti? Bagaimana manusia itu bisa mengetahui tentang aspek-aspek yang ada dalam struktur komponen tubuh manusia? Apakah itu dihafalkan? Tidak, orang mengetahuinya berdasarkan apa yang dia baca. Bagaimana kita bisa mengetahui? Bagaimana seorang dokter menghabiskan bertahun waktu untuk membaca agar mengetahui struktur anatomi tubuh yang ada pada diri manusia? Itu artinya apa? Alladzi 'allama bil qalami. Allah mengajarkan manusia melalui perantaraan pena.
Inilah kemudian yang dikatakan Allah melebihkan manusia di atas makhluk yang lain. Fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna. Kesempurnaan manusia itu diberi akal. Akal inilah yang kemudian menuangkan manifestasi yang ditemukan dalam berpikir, dituangkan di dalam sebuah buku, dan buku ini menjadi goresan-goresan diakibatkan karena pena. Alladzi 'allama bil qalam. Tak ada kebenaran yang tidak terungkap dalam Al-Quran semakin kita kaji. Silakan. Oke ya, jadi tadi dibilang bahwa Allah menciptakan manusia itu sangat baik ya, sangat intelek gitu kan. Sehingga manusia itu diciptakan memulai dengan pena. Herannya ya, ketika waktu sampai kepada Muhammad di Gua Hira, kenapa dia tidak mencatat, padahal tadi sudah dibilang kamu harus baca ya kan? Kenapa nggak dicatat di situ? Kenapa dia nggak memulai dengan pencatatan? Saya itu bingung ketika Anda bilang bahwa manusia ini digariskan dengan intelek yang bagus gitu. Tapi Muhammad tidak mencatat yang disampaikan oleh malaikat Jibril di saat itu. Ini yang menjadi kontradiksi ketika kamu mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia melalui pena, menuliskan awalnya itu sesuatu dengan pena, tapi tidak dilakukan oleh Muhammad sendiri. Itu yang membingungkan, bagaimana dia mendapat hikmah, apakah ini benar atau tidak, ya kan? Apakah ini nyata atau tidak? Tiba-tiba dia turun, dia mendapatkan suatu wahyu katanya, dengan menyebutkan atau menghafalkan atau tidak tertulis, ya bagaimana dia bisa menghafal semuanya? Demikian. Ya baik, jadi gini, saudara saya hargai cara pandang Anda terhadap Al-Quran. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan, loh kenapa dia nggak mencatat pada saat itu? Padahal perintahnya adalah membaca. Kan itu yang Anda ingin sampaikan. Sedangkan ketika kita memahami lebih jauh apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quranul Karim terkait hal ini sangat jelas sekali bahwa dalam pendalaman kajian Islam kami memahami dengan benar bahwasanya ketika ada perintah Iqra, itu bukan Rasulullah itu sedang kemudian diperintahkan untuk membaca huruf. Ya, Iqra artinya itu ketika dikatakan Bismi rabbikal ladzi khalaq, apa yang mau dibaca gitu. Nggak ada tulisan, yang mau dibaca itu apa? Yang harus kamu baca itu adalah khalaqal insana min alaka. Artinya yang kamu harus pikirkan, yang kamu harus renungkan, yang kamu harus ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Harus Anda sadari, latar belakang kemudian Rasulullah bertahannuts di Gua Hira itu adalah ingin kemudian mencari tahu tentang siapa pencipta. Sama seperti keadaan Nabi Abraham alaihissalam. Sama. Dia ingin mencari Tuhan. Tuhan itu yang mana? Sehingga Allah datang mengatakan kepada dia, Khalaqal insana min alaq. Akulah Tuhan itu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bukan disuruh membaca tulisan, tapi disuruh untuk mentadaburi Tuhanmu adalah dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, baca, telaah, tadaburi, pahami, pelajari, kaji. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, Alladzi 'allamal bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Nah, ini kajian yang sebenarnya harus dipahami dari sudut pandang pemahaman terhadap kaidah-kaidah Al-Quran dan asbabun nuzul daripada ayat suci Al-Quran itu sendiri. Lalu kemudian, kenapa harus dengan pena? Kenapa harus segumpal darah? Ada apa dengan itu? Oh, ternyata pengajaran berikutnya Allah akan mengajarkan melalui struktur Al-Quran yang diwahyukan secara berangsur-angsur. Khalaqal insana min salsalin kafahar. Itu jelas tuh. Ya. Diterangkan bahwasanya dia Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.
Dia yang menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Wa khalaqal janna mimmarijim minan nar. Itu sangat jelas tuh. Jadi ketika dikatakan seperti itu, Rasulullah SAW itu berpikir, loh kayak mana? Siapa dia ini yang menciptakan manusia dengan segumpal darah? Ini siapa dia ini? Inilah yang kemudian dikatakan proses pewahyuan. Maka Rasulullah kemudian datang kepada istrinya, istrinya pun mengantarkan kepada seorang rabi Yahudi pada saat itu, atau pendeta ya, kalau menurut bahasa kita sekarang, mempertanyakan itu. Lalu pendeta yang berkata, oh yang datang kepadamu itu adalah Namus, yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi bukan disuruh ikra, lalu kemudian ada bacaan harus ditulis oleh Rasulullah, tidak. Bukan seperti itu. Karena kepengutusan Rasulullah Muhammad SAW itu jelas diterangkan di dalam Al-Quranul Karim ayat, misalnya di dalam surah An-Nahl ayat 44, di situ sangat jelas dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami mengutus engkau wahai Muhammad membawa keterangan-keterangan, ya, dan juga kitab dan ketetapan-ketetapan, dan kami turunkan Al-Quranul Karim kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi perintahnya bukan diperintahkan agar engkau menuliskan, tetapi dikatakan agar engkau menerangkan. Ya, jadi ikra tadi itu perintahnya untuk berpikir. Itu yang perlu saudara pahami. Demikian sementara. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara muslim yang lain. Silakan. Oke, jadi dengan sendirinya ya kita sepakati bersama ya bahwa Muhammad atau Muhammad SAW ini tidak pernah ya mencatat, berarti dia hanya menghafalkan dari awal dan kemudian dia menyampaikan gitu ya. Jadi tidak ada pernah Muhammad mencatat apa yang diketahuinya dan apa yang ditahu olehnya gitu. Pada intinya kita kembali lagi kepada pertanyaan awal bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu tidak dicatat oleh Muhammad sendiri. Jadi Muhammad mendapat wahyu dari malaikat, Muhammad tidak mencatatnya secara langsung, dan setelah itu dia menceritakan, tidak pernah mencatat atau tidak ada seorang pun yang mencatat tentang itu. Sehingga pada waktu Muhammad meninggal itu baru dituliskan kembali oleh para penghafal itu. Ya, kita sepakat itu. Bagaimana? Ya, jadi gini, Bung. Jadi gini. Yang perlu saudara pahami kemudian adalah, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW itu bukan dia yang menulis Al-Quranul Karim, itu masih diragukan oleh manusia, segelintir manusia yang ada pada zamannya, dan bahkan sampai hari ini. Apatah lagi kalau dia yang menuliskan. Itu makanya Al-Quran itu didatangkan kepada orang yang memang tidak mampu tulis menulis, supaya manusia itu tidak terlalu jauh tersesat untuk memikirkan bahwasanya Al-Quran itu adalah buah karya beliau. Sehingga yang terjadi dalam tradisi Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad SAW menerima proses pewahyuan ini dengan sistem talaki. Apa talaki itu? Malaikat Jibril kemudian membacakan, Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengikuti bacaan itu. Itu proses talaki namanya. Nah, setelah kemudian Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah kemudian diperintahkan oleh Allah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami telah selesai membacanya, maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Fattabi' Qur'ana, maka ikutilah bacaan itu. Bukan perintahnya, maka tuliskanlah bacaan itu. Ini kaidah Quran. Jadi kami nggak mengada-ngada, karena itu sudah terstruktur dari sononya. Diperintahkan kepada Rasulullah untuk fattabi' Qur'an, maka ikutilah bacaan itu. Maka Rasulullah mengikuti bacaannya, sehingga dia mengumpulkan para sahabatnya, lalu kemudian dia bacakan kepada sahabatnya, sahabatnya pun kemudian menghafalkan, sahabatnya pun kemudian menuliskan. Makanya budaya Quran itu
budaya talaki. Contoh misalnya, saya ngajar kepada murid-murid saya. Wahai murid-muridku, sekarang mari kita baca surah Al-Anfal misalnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Coba kamu si fulan ulangi ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Antum yang sebelah sana yang baju kuning, ulang. Begitu seterusnya. Itu proses talaki pengajaran. Ketika kemudian santri-santri saya ini sudah menghafalkan bacaan-bacaan itu, ada di antara mereka yang menuliskan. Nah, ada juga yang mengajarkan. Maka bacaan mereka ketika sudah fase dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dari surah pertama sampai surah terakhir, maka dia diberi kompetensi, dia diberi legitimasi untuk mengajar. Itu budaya Quran. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika dikatakan Rasulullah tidak menuliskan, yes, Rasulullah menyampaikan, orang-orang di sekelilingnya menyaksikan penyampaian itu, orang-orang di sekelilingnya menghafalkan penyampaian itu. Inilah bukti keakuratan Al-Quran itu sebagai pewahyuan. Tiba-tiba muncul kemudian di tengah-tengah kaum yang lihai, yang mahir dalam bersyair dan berpuisi, sebuah penyampaian dari langit yang muatannya juga sama-sama bahasa Arab, tapi cakupannya sangat-sangat luar biasa. Apa buktinya untuk hari ini? Kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda 1400 tahun silam, baru ditemukan para ilmuwan cakupannya, muatannya hari ini pada zaman kita. Inilah buktinya bahwasanya yang disampaikan itu adalah wahyu. Rasulullah menyampaikan, sahabatnya mendengarkan, sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Kalau dia yang menuliskan sendiri, maka metodenya itu sama seperti kitab Lukas, Markus, dan seterusnya. Siapa yang menjadi saksi Lukas menulis surat? Siapa yang menjadi saksi Lukas menerima wahyu? Siapa yang menjadi saksi pada saat Lukas kemudian menuliskan kata Yesus, kata Yesus, kata Yesus, yang melihat Yesus menyampaikan hal itu kepada Lukas? Tidak ada. Sedangkan Al-Quran ketika dikatakan Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, para sahabat mendengarkan mulut Rasulullah melantunkan ayat itu, para sahabat kemudian menghafalkan dan menuliskan. Selesai. Saya kira begitu. Silakan. Yang lain silakan ditambahkan. Oke, ada yang mau menambahkan yang lain? Bang Nepos atau Bang Kores? Si psikopet aja dulu, coba pengen tahu tanggapannya. Oke, jadi jelas ya di sini supaya kita semua tahu ya bahwa memang hafalan-hafalan ini ya memang manusia yang menghafalkan, bukan tulisannya secara langsung gitu. Jadi kita sudah sepakat bahwa Muhammad tidak mencatat secara langsung di sini. Berarti melalui hafalan, ya kan? Berarti artinya tidak ada yang tercatat secara resmi dan itu benar keasliannya atau tidak. Yang kita tahu bahwa Al-Quran itu terjaga setelah dikanonisasi istilahnya ya. Saya nggak tahu artinya apa karena di situ baginda tidak pernah mencatatnya dan memang dia tidak pernah mencatat dan itu dinyatakan secara langsung di sini. Oleh karena itu kita tahu sendiri ya bahwa menghafal itu bisa salah, bisa benar ya. Jadi apapun yang dihafalkan kemudian ditaruh dalam sebuah pena, ya. Saya sendiri kalau belajar, saya harus mencatat ya kan, dan menghafal. Saya harus mencatat dan menghafal. Saya harus mencatat dan menghafal. Jadi cara berpikir kalau menghafal tapi itu lupa, ya itu kesalahan manusia. Karena manusia itu pasti punya salah, atau manusia itu pasti punya daya ingat yang terbatas. Ya, itulah manusia. Kalau cara berpikir kita bahwa memang Muhammad tidak pernah mencatat, dan kalau mau dibilang bahwa ini keasliannya, tidak ada pembanding asliannya, sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang tercatat di saat itu ya memang seperti itulah, tidak ada pembandingnya ya. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa dibandingkan lagi karena itu melalui hafalan, seperti itu kan. Oke, ini aku kira sebelum Gurunda. Nah, Ya, inilah silakan. kenapa kalau misalnya kita membudayakan tulisan. Lu lihat tulisan lu, Yesus lu tahun 1,
Kisahnya baru ada abad 4. Kenapa? Karena tulisan, bukan hafalan. Sedangkan kalau hafalan, ketika lu salah, orang di sebelah lu akan mengkoreksi. Nah, posisinya ketika lu menghafal psikopat, lu nggak ada yang mengkoreksi lu. Sama seperti biblos lu, ketika salah nggak ada yang mengkoreksi. Kan gitu. Cerita Yesus abad ke-1. Bagaimana cara abad mengoreksi ke-4. hafalan kalau seandainya nggak ada Cerita. keasliannya? Lu kok motong? Enggak, bentar. Supaya Kenapa jangan motong? lanjut. Bagaimana cara mengoreksi jika itu benar kalau nggak ada keasliannya? Ya kalau mengkoreksi hafalan dengan hafalan, mengkoreksi tulisan dengan tulisan. Terus Nah, lu sekarang bagaimana? mengkoreksi tulisan lu gimana caranya? Ketika ceritanya baru ada di abad ke-4. Enggak, kita Selamat nggak datang kembali di dulu. kebenaran, Kalau my itu friend. gampang bantahan saya kepadamu. Coba bantah. Bagaimana ketika Anda mengoreksi suatu hafalan dengan hafalan yang lain, tapi nggak ada pembuktian keasliannya? Jadi siapa yang benar? Pembuktian Antara keasliannya Bang dari Slamet hafalannya dengan Bang itulah. Zuma ini bisa saja menghafal dengan cara yang berbeda gitu kan? Ya iya, Nah, nanti dibuktiin. siapa yang Beda nggak? mengoreksinya? Kalau beda ya salah. Siapa yang mengoreksinya? Iya, para penghafal lah. Gimana sih? Kenapa para penghafal itu nggak menulis langsung, harus menghafal lagi baru Ya mengoreksi karena bukan lagi? dari tulisan kebenaran itu, dari ingatan. Iya, pertanyaan saya bagaimana cara membuktikan kalau seandainya hafalan saya lebih benar dari hafalan Anda? Kan kita Ya minta lihat suatu apakah hal yang hafalan lu namanya dibenarkan oleh mayoritas yang lainnya. mayoritas yang lainnya gitu. Jadi Iya. cara kamu adalah ketika ada beberapa mayoritas dan beberapa mayoritas, terus menguji gitu. Ini hafalan yang Betul. benar, ini hafalan yang benar. Betul. Bagaimana Yoi. caranya supaya menunjukkan keasliannya di situ? Ya iya, Bagaimana mayoritasnya hukum nanti itu akan memberikan dibuktikan? ini hafalan yang benar gitu. Karena keaslian hafalan dari hafalan, keaslian tulisan dari tulisan. Posisinya tulisan lu udah nggak ada yang asli. Gini, bentar. Ya, Itu kebenarannya, Bre. Terima ya. bentar ya. Kesohihan. Saya masih ada di atas enggak nih? Masih. Oke. Bentar. Siapa sih yang ngomong? Bentar ya. Saya gini loh, mengenai kevalitan hafalan Al-Quran itu sudah selesai di zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu selalu dikoreksi hafalannya oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mengkoreksi hafalan para sahabat. Dan itu terus dilakukan berulang-ulang. Namanya halakah-halakah Quran. Dan itu dibudayakan sampai sekarang. Jadi apakah mungkin ini terjadi kesalahan? Tidak. Karena kevalitan ya, hafalan itu sudah selesai di zaman Rasulullah. Kecuali kalau di zaman Rasulullah Recording itu belum stopped. selesai hafalan Quran, masih terjadi perbedaan sana sini, mungkin masih bisa diragukan. Tetapi kalau di zaman Rasulullah itu sudah valid, ya tidak ada lagi pergesekan. Yang satu misalnya Al-Ikhlas isinya beda dengan Al-Ikhlas yang lain, boleh kamu ragukan. Al-Quran sudah selesai di zaman Rasulullah, jadi tidak perlu lagi ada yang diragukan, begitu loh. Dan itu terbukti sampai sekarang. Hafalan orang Indonesia Al-Ikhlas ada cocokkan dengan orang di Afrika, sama, tidak ada bedanya sedikit pun. Begitu bos. Jadi dari awal sudah selesai masalah Quran itu. Jadi nggak perlu lagi ada yang disangsikan. Oke, Akhir Juma, lanjut. Ya, jadi gini, coba kita lihat perbandingannya ya, saudara saya ya, antara kitab saudara yang budaya tulisan. Tulisan dong, Gurunda. Iya, budaya tulisan. Dikatakan bahwasanya Yesus menerima firman di abad pertama. Tapi coba lihat manuskrip tertua dari kitab Anda itu. Itu ditemukan kapan? Disalinnya kapan? Apakah nyambung? Tidak. Nah, bandingkan dengan hafalan. Jangan kita melihat dari sisi 1400 tahun silam. Kita lihat aja hari ini. Di internal kami umat Islam. Ketika kemudian Dinda Kores, coba Dinda Kores saya uji ya. Antum bacakan saya surah surah apa ya? Surah Alfil. Wadduha coba. Nggak Bismillahirrahmanirrahim. bisa, Alfil. Oke, coba Alfil. Ya. Ini Gurunda kok ini pastiin ya, aku salah atau bener nih. Yang di bawah juga pastiin aku salah atau bener nih. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Warsala alaihim. Salah itu Kores, salah. Bukan anu Salah tadi ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asha. Bukan bi asha. Salah huruf.
Ha dan bi ha. asha. Tuh. Hafalan sampai huruf saja panjang pendek kita tahu salahnya. Gitu. Lanjut Kores. Nah, coba sekarang aku tes ke si psikopat ini nih. NRK en hologos. Kai hologos en prostonteon. Kai hologos hen eismen. Salah atau bener? Itu bahasa hafal apa? dia. Saya tidak mengerti. Nah, dia nggak tahu. Itulah Jangan istilah. lari dari situ. Ya. Itu Itulah salah, kita ya. belajar Ya. itu. Salah Kita belajar Kores. itu. Kalau Anda belajar Nah. itu, karena saya belum belajar soal apa yang Anda katakan itu. Itu salah Kores. Itu Ya, yang jadi satu gini, ayat Emang, ya. satu. karena Jadi budaya gini. kalian budaya berbicara, bre, bukan budaya hafalan. Benar Iya, Kores. betul. Kalau Bentar, Anda Kores. menghafal, bentar. kan sesuatu hal itu, pembuktian Bang suatu Psikopat, keaslian bentar, itu bentar. melalui apa yang dikatakan, pasti ada pembuktian lainnya kan, nggak melalui hafalan gitu. Itu dalam hukum sih. Kalau pembuktian suatu keaslian itu harus dibuktikan dengan yang tertulis gitu. Jadi apa yang Berarti kamu ujian katakan, matematika lu nyontek kalau gitu. jika kamu merasa bahwa itu adalah hafalan, ya silahkan saja. Tapi jelas ya, namanya hafalan itu silahkan. Anda bisa Ya udah, berarti rumus-rumus manufaktur matematika, sendiri, rumus-rumus ya. fisika ketika Jadi diuji tidak ada- dalam ujian nasional itu semuanya Jadi nggak usah tertulis, dipotong. ada tulisannya Jangan untuk panik dicontek. juga lah. Gitu kan? Jadi jangan panik ya ketika emang ada Enggak, hafalan lu ya hafalan pembanding saja. biblos lu bener dari tulisan itu apa gitu loh. Oke, kalau gitu gini deh. Kalau memang lu meragukan itu, lu percaya lu muslim kan? Anda Ya muslim. silahkan kan? dibenarkan. Iya. Kalau misalnya benar Oke, tuh silahkan kalau begitu dibenarkan. kenapa Benarnya dalam- gimana budaya tulisan lu? Dalam Quran, ya kan? Dalam Quran sendiri. ya kan? Quran lagi dia, my bre. Iya, makanya nggak usah mau Dalam nggak usah Quran panik disuruh juga, mengimani Bible Slamet. gitu. Iya, dalam Quran disuruh ngimani Bible gitu. Bukti Bukan, biblos lu bukan. bener tuh apa? Kalau dalam Quran sendiri sudah di situ dalam QS Al-Maidah ayat 46 ya kalau saya tidak salah tuh. Bentar saya buka dulu supaya jangan bacanya salah. Apa Taurat dan Injil itu maksudnya? Iya, disuruh ngimani. Memang Dan, Taurat dan dan Bukan kami ke sana. menurunkan Yang Injil dimaksud perjanjian kepadanya. lama perjanjian baru Di lu. dalamnya Bukan kitab terdapat lu. petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat Bentar. dan sebagai petunjuk serta Oke. pengajaran Kitabmu orang-orang yang itu. bertakwa. Siap sebagai Udah selesai petunjuk, ya, oke. udah Ini, selesai di situ. aku dikit, Berarti aku dikit dalam nih, Quran, Satsuki Gurunda. Sedikit, dalam Bang Quran Kores, itu sedikit, Bang Kores. sudah tertulis Iya, iya, udah paham, udah bahwa paham, mereka udah itu paham. paham bahwa Injil itu ada dan tidak usah diperdebatkan ya. Kalau Kitabmu kalian itu kalian tak mau lebih perdebatkan, daripada berarti kalian hadis palsu. kalian nggak percaya lagi sama Al-Maidah 46 ini. Kitabmu itu Enggak, kalau tidak kalian lebih mau dari perdebatkan, bentar, udah diam, berarti diam. kalian Saya jawab. nggak percaya lagi dengan Saya- Quran. Saya jawab. Gini, saya kasih tahu ya. Taurat dan Zabur juga Injil yang dimaksud Al-Quran itu harus ada nubuatan Nabi Muhammad, karena di dalam Al-Quran dikatakan mereka mengikuti Nabi yang umi yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Sementara saya tanya kepada orang Kristen, katanya tidak ada nubuatan Nabi Muhammad, jadi jelas tertolak kitabmu. Nah, kitabmu itu kalau kita lihat dengan ilmu hadis itu setara dengan hadis palsu, karena tidak jelas siapa penulisnya, asal usulnya dari mana, siapa penulisnya, sanadnya siapa, nggak ngerti. Jadi kitabmu bukan kitab yang dimaksud Al-Quran. Lanjut. Sama Jadi ini kitab juga. itu yang dimaksud itu apa? Coba biblos lu nama aslinya itu yang menceritakan Yesus itu Injil atau Evangelion? Saya ngomong dulu. Ini yang di Al-Maidah ini maksudnya kitab apa kalau gitu? Ya kitab Injil, bukan kitab Evangelion. Kitab lu nama Kitab aslinya yang belum Evangelion. tertulis. Nyaplok nama Injil di Indonesia. Itu kebenarannya, Terus? Bre. Injil itu bahasa apa? Bahasa Arab lah. Bahasa Arab kan? Udah. Sampai di Evangelion situ bahasa kan? apa? Bahasa Yunani. Kelahiran kitab lu di Yunani. Oke. Jadi lu jangan Itu jiplak-jiplak sangat Islam mudah. gitu loh. Kalau Evangelion itu, kalau seandainya Ibrani pernah menjajah Indonesia atau orang Indonesia itu pernah dijajah oleh orang Yahudi, maka bisa saja karena itu namanya urusan lu, bahasa urusan ini lu, dianut urusan Yunani pasti sama Yahudi lu di intinya sana. halal itu Sama kayak halal itu kerajaan dari langit, bahasa ngapain ke kerajaan sorga gitu kan, itu infansi namanya. Urusan lu jauh dari kami, sendiri. Nggak ada hubungannya kali. nggak ada hubungannya. Evangelion aja, jangan Injil. Nah kan lu dapat